Hai Pisces, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke Pisces, ini general reading untuk kalian, kira-kira apa yang kalian manifestasikan dalam waktu dekat ini gitu ya. Oke, apa yang kira-kira sudah terlihat di sini ya. Ingat bahwa ini pembacaan untuk Sun, Moon, Rising. Kalau nggak tahu Sun, Moon, Risingnya apa, cek di description box. Di situ ada linknya ya, untuk cek Sun, Moon, Rising. Lalu karena ini general reading, jadi tidak mungkin resonate dengan semua situasi di luar sana ya. Oke, silakan ambil yang resonate aja dan gak usah dipaksakan kalau memang tidak resonate. Kalau nggak paham dengan poin yang disampaikan atau bingung, mungkin emang nggak resonate dan tidak harus dilanjutkan menontonnya ya. Jangan dipaksakan semua harus resonate karena ini general reading ya, harus dipahami itu. Kalau ada penjelasan yang diulang itu karena mengikuti kartu yang keluar, di mana artinya ada persamaan atau itu kartu konfirmasi. Jadi kalau dirasa nggak cocok, nggak harus dilanjutkan menontonnya ya. Semua penjelasan itu ada di description box, tapi tidak semua orang mungkin melihat itu ya. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah setia untuk menonton, kasih like dan share video ini ya. Oke Pisces, Sun, Moon, Rising, kita mulai saja ke pembacaan kalian ya. Pisces, kalau yang aku lihat di sini, apa yang kemungkinan kalian manifestasikan dalam waktu relatif dekat itu adalah new love atau new relationship ya. Ini tidak harus resonate dengan semua orang ya, tetapi kalau aku lihat di sini, bagi Pisces yang sedang berada dalam relationship, mereka kemungkinan mengalami situasi pertama, pasangannya menyakiti mereka, entah bagaimana gitu, karena di luar sana kan pasti penyebabnya macam-macam, tapi pasangannya itu menyakiti entah dengan sikapnya ya, ini masalah karakter ya. Mungkin bisa saja terlalu menuntut atau mengekang atau caranya berinteraksi atau caranya menjalin hubungan itu nggak membuat Pisces itu nyaman, justru merasa tersakiti. Apalagi Pisces itu kan sensitif banget gitu loh orangnya ya kan. Tapi intinya sih mungkin kalian punya pemikiran yang berbeda dengan pasangan ya. Kalau memang itu mau dilanjutkan, ya mau dipertahankan, mungkin bisa ngomong terbuka gitu ya. Kalian bisa ungkapkan perasaan kalian dan harapan kalian. Kalian juga bisa dengar dari pasangan kalian itu bagaimana harapannya terhadap hubungan ini bagaimana gitu. Dan apa yang memberatkan mereka dari sikap kalian. Dan kalian juga sampaikan aja apa yang memberatkan dari sisi kalian dari apa yang memberatkan kalian dari sikap pasangan kalian gitu misalkan. Jadi nggak apa-apa itu dibicarakan aja sih menurut aku ya, kalau emang masih mau ya. Semoga bisa dapat titik tengahnya gitu ya, dapat titik temunya, masih bisa berkompromi lah ya. Kayak gitu. Tapi kalau memang benar-benar tidak bisa ya, misalkan pasangannya ada yang terlalu menuntut atau terlalu memaksakan atau terlalu controlling, sementara apa yang mereka tuntut atau cara mereka itu nggak sesuai dengan perspektif Pisces dan Pisces merasa tertekan di situ. Nah kalau kayak gitu memang itu kembali ke karakter dan itu udah sulit mungkin. Ya kalau menurut aku, kalau memang sudah dirasa nggak cocok sebelum melangkah terlalu jauh, lebih baik berteman aja sih ya. Kalaupun nanti kalian sama-sama bisa kalau memang nanti misalkan kalian berpisah dan hanya berteman aja lalu kalian merindukan, nah kalian bisa, kalau kalian saling merindukan gitu ya, kalian bisa bertemu lagi, rekonsiliasi lagi, coba berbicara lagi sampai menemukan titik temu. Kalau enggak ya nggak usah dipaksakan juga gitu. Tapi kalau di masa perpisahan itu justru salah satu orang nyaman dengan perpisahan itu, ya berarti bisa jadi itu adalah jawaban bahwa hubungan itu tidak harus dipaksakan untuk lanjut dalam relationship gitu. Bisa dilanjutkan dalam berteman aja gitu ya. Oke, itu sebagian Pisces yang sedang berada di situasi relationship yang lumayan menyakitkan gitu ya. Terus ada juga Pisces di sini di mana mereka sudah nggak nyaman dalam relationshipnya. Lalu mereka jatuh cinta sama orang lain atau mereka suka sama orang lain gitu. Tetapi itu belum mereka ungkapkan gitu. Jadi kalau aku lihat di sini, baik yang sudah berada dalam relationship tetapi relationshipnya kurang bisa dinikmati atau yang single gitu ya. Yang kulihat di sini Pisces itu
Ini kalau resonate, tentu saja nggak harus resonate dengan semua Pisces ya. Oke. Pisces di sini yang aku lihat itu memang sudah lumayan lama suka sama seseorang tapi tidak diungkapkan. Jadi mereka cenderung mengamati dari jauh dan memendam perasaan itu gitu. Kalau aku lihat sih. Nah, di sini dalam waktu dekat kalau aku lihat akan ada keberanian dari salah satu orang atau salah satu pihak lah ya, yang pihak tersebut akan membuat inisiatif untuk berkomunikasi atau untuk berbicara soal perasaannya gitu. Kalau aku lihat sih gitu ya. Jadi sepertinya Pisces di sini itu memendam perasaannya dengan orang lain, tapi tidak menikmati relationship-nya yang sedang dia jalani gitu. Jadi agak ribet ya. Nah, beberapa kendala yang mungkin terasa berat buat Pisces. Pertama, Pisces itu orangnya sensitif, lalu mau terbuka itu suka nggak enak gitu ya. Banyak yang dipikir gitu. Mereka cenderung menghindari konflik gitu. Walaupun mereka di dalam diri mereka itu udah tersakiti, sudah mengalami konflik batin sendiri, udah tertekan, tapi karena mereka takut untuk terjadinya konflik di luar, mereka lebih memilih menyiksa dirinya dengan stay di situ gitu. Ya, jadi kayak gitu mungkin sebagian Pisces seperti itu ya. Kalau aku lihat di sini ya. Kemudian Pisces itu juga apa ya? Sebagian mungkin di sini sih kayak penuh dengan banyak pertimbangan kenapa kok mereka itu tidak mengungkapkan perasaannya ini terhadap seseorang ya. Terhadap orang yang mereka sukai sejak lama itu, entah pertimbangannya apakah mereka tidak available atau mereka dalam relationship, atau apa ya, atau orang yang mereka sukai itu dalam relationship atau tidak available, kayak gitu, kira-kira seperti itu. Jadi atau Pisces melihat situasinya tidak mendukung aja buat mereka gitu. Jadi banyak sekali pertimbangan Pisces. Pisces tuh karena terlalu banyak pertimbangan, mereka cenderung menunda aksinya. Mereka cenderung lambat dalam membuat keputusan atau takut membuat keputusan. Jadi memilih untuk diam gitu ya. Seperti itu sih. Tapi intinya Pisces, kalau kalian mau sesuatu, lalu kalian memilih diam, berarti kalian siap dengan semua resikonya ya, kalau kalian tidak mendapatkan apa yang kalian inginkan itu gitu. Karena bagaimanapun juga untuk mendapatkan sesuatu itu jelas perlu pengorbanan, ada resikonya, minimal harus berani gitu kan, berani melangkah kayak gitu. Terus kalau aku lihat di sini memang sebagian Pisces terjebak dalam third party situation gitu sih, kayak gitu, dan itu yang mengundang sakit hati dari Pisces gitu ya. Bisa saja third party situationnya itu mereka melihat orang yang mereka suka itu sudah bersama orang lain gitu mungkin ya, itu melukai mereka. Terus pasangannya sendiri mungkin mereka terlibat third party situation dengan pasangannya dan pihak dari pasangannya gitulah, mungkin entahlah ya. Tapi ada third party situation di sini. Tapi Pisces itu ya, kalau menurut aku banyak yang dipikir dan dia melankoli sendiri gitu ya, nggak ngomong tentang perasaannya, sedih sendiri, terluka sendiri gitu ya. Terus apa ya, terus mungkin dalam relationship-nya juga mereka cenderung memendam sesuatu yang mungkin udah bikin mereka nggak nyaman gitu, kayak gitu sih. Jadi kalau yang aku dapat di sini bisa juga sih ada Pisces yang gini, yang mereka sudah tahu pasangannya itu menyakiti mereka, tapi mereka memilih kayak itu tadi menghindari konflik ya. Jadi mereka memilih masih stay di situ. Kalau aku lihat karena banyak sekali pemikiran yang ada di kepala mereka gitu. Jadi apa ya, kayak gini nih, stay dalam relationship stay dalam toxic relationship itu gimana ya, ntar ya aku coba sampaikan gimana biar kalian paham juga.
Jadi mungkin aku nggak tahu ya. Kayaknya Pisces itu lagi berada dalam kebingungan kalau yang aku lihat di sini. Stay dalam toxic relationship itu juga sebenarnya nggak sehat buat mereka, tapi mereka itu kayak apa ya? Banyak sekali pikiran yang justru bertentangan dengan intuisinya. Jadi Pisces, kalau aku sarankan pada kalian, saran aku maksudnya, kalian itu kan punya intuisi, punya suara hati, ya itu dengarkan gitu. Jadi kadang pikiran-pikiran kalian itu yang bermunculan di kepala kalian ya, atau kata-kata dari orang lain yang masuk ke kepala kalian, atau pikiran kalian sendiri yang mungkin liar gitu ya. Nah itu sebagian dari pikiran tersebut itu bertentangan sama intuisi kalian gitu. Pokoknya gini, kalian bahagia itu adalah pilihan kalian ya. Kalau memang stay di situ nggak membuat kalian bahagia, maka kalian harus cari cara gitu untuk keluar dari situasi seperti itu gitu ya. Terus takut melangkah itu juga bisa karena pikiran-pikiran kalian yang menghambat kalian sendiri sih gitu. Padahal intuisi kalian sudah berbicara kencang gitu, atau udah teriak gitu bahwa itu loh jawabannya, itu loh arahnya, ini loh gitu. Tapi ya itu kalian suka denial mungkin dengan intuisi kalian, tapi menurut aku jangan kesampingkan intuisi atau jangan abaikan intuisi gitu, karena siapa tahu intuisi itu justru menuntun kalian pada jalan yang tepat buat kalian gitu. Jadi ya bukan berarti juga kalian harus langsung mengikuti intuisi sih, cuman gak ada salahnya untuk mempertimbangkan intuisi kalian dulu gitu. Pertimbangkan intuisi kalian, telaah itu, atau kalian analisa itu, atau kalian investigasi itu, atau kalian lihat situasi di luar itu gitu ya, sesuai dengan intuisi yang kalian dapatkan gitu. Siapa tahu itu memantapkan kalian gitu ya. Intinya apa yang ditangkap oleh intuisi itu bisa jadi informasi penting ya. Jadi kayak gitulah kayak gitulah ya. Oke. Ya menurut aku ini gini, bisa juga ya kalian melihat situasi gitu, entah situasi pasti situasi dalam hidup kalian. Maksudnya apakah situasi dengan relationship kalian atau situasi yang kalian lihat yang berkaitan ya dengan orang yang kalian sukai, tapi kalian belum mengungkapkan perasaan kalian sama mereka gitu. Jadi entah situasi yang mana atau semua situasi ini, jangan-jangan ya. Ya itu kira-kira yang aku dapat ya. Jadi mungkin kalian melihat situasinya itu tidak dari berbagai perspektif, atau kalian melihat hanya situasi luar di mana itu tidak mewakili lapisan dalamnya atau di balik layar itu gitu. Jangan-jangan intinya apa yang kalian lihat itu mungkin tidak benar-benar seperti itu gitu. Jadi mungkin kalian bisa cross check lagi gitu, cek dan recheck lagi gitu ya. Karena siapa tahu apa yang kalian lihat itu cuman kamuflase, atau yang kalian lihat itu tidak mewakili sebenarnya gitu. Kayak gitu sih. Jadi itu yang mungkin menambah ketakutan kalian, keraguan kalian untuk melangkah, atau itu menambah kesedihan kalian. Kalau aku lihat kayak gitu. Jadi apa ya? Ya kayak gitu sih Pisces. Oke? Tapi intinya bahagia itu pilihan, dan yang menentukan bahagia itu jelas kalian sendiri. Dari mindset kalian, dari pilihan hidup kalian, dari langkah kalian ya. Sejauh mana kalian berani mengambil resiko itu gitu. Jangan hanya terkecoh dari pandangan sesaat aja. Pokoknya gitu ya. Atau pikiran-pikiran yang hanya memenuhi kepala kalian tetapi bertentangan dengan intuisi kalian gitu. Oke? Nah, situasinya kayak gitu sih Pisces kalau yang aku lihat ya di sini. Dan apa ya? Dan yang aku lihat di sini memang ada potensi kalian punya relationship sama orang baru ya, kayak gitu. Oke? Seperti itu. Dan bisa saja orang yang sedang kalian kejar atau kalian incar atau kalian lihat dari jauh itu
punya beberapa orang yang mendekati mereka. Nah, itu juga mungkin yang membuat kalian agak nggak pede atau nggak berani dengan resiko yang ada karena takutnya menimbulkan konflik. Karena kalau aku lihat di sini juga ada potensi konflik ya, termasuk konflik dalam batin kalian dan pikiran kalian sendiri sih. Jadi kayak gitu. Nah, kalau aku lihat di sini memang ada potensi ke arah situ sih. Cuman ya balik lagi Pisces gitu ya. Itu semua memang butuh pengorbanan gitu ya. Kalau memang masih sah-sah aja kalian menyampaikan perasaan, kenapa enggak gitu. Tapi ya aku melihat di sini ada new love sih. Cuman cinta baru itu bisa benar-benar datang kalau kalian datang ke hidup kalian, kalau kalian membuka pintu itu ya, kalian memberikan ruang buat mereka gitu untuk hadir ke hidup kalian gitu. Atau kalian bisa memanggil mereka. Maksudnya manggil itu kalian bisa ya buat approaching gitu ke mereka gitu ya. Kalau kalian masih belum memberikan ruang, maksudnya kalau kalian masih terjebak di relationship atau toxic relationship, tentu mereka nggak bisa masuk. Mungkin mereka hanya lewat aja dan kalian bisa melewatkan itu gitu ya. Lalu bisa juga kalian melewatkan kalau kalian tidak melakukan approaching gitu atau mengungkapkan perasaan kalian, itu juga bisa. Cuman aku melihat kalau kalian sebelumnya cenderung stagnan, fasenya stagnan untuk mengejar cinta itu, dalam waktu relatif dekat ada trigger kalian untuk merubah arah kalian gitu, untuk lebih progresif kalau aku lihat. Oke, di sini seperti itu Pisces kira-kira. Jadi ya semoga ini semoga kalau memang benar ada cinta yang baru, ya itu bisa membawa kebahagiaan buat kalian sih ya. Oke. Itu aja Pisces, aku pikir apalagi yang harus aku sampaikan. Kayaknya semuanya sudah disampaikan. Oke, itu aja. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya. Ya, kita ketemu lagi di video lainnya Pisces. Bye Pisces.